Selanjutnya kata sambutan dari penasehat pejuang subuh. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Pak Penasehat, yaitu Pak Zulhamli. Kepada beliau waktu di tempat kami persilahkan. Masad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah yang sangat luar biasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan dan memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita yang sampai saat ini masih bisa menikmati hari yang sangat berbahagia ini, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan bahkan kita sebagian besar sudah kita awali dari semalam ya, dan kita mabit bersama, iktikaf bersama. Dan semoga mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami hormati pengurus Masjid Nurul Hidayah beserta ketua dan jajarannya yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyediakan tempatnya masjid yang sangat mulia ini untuk melaksanakan milad yang ketiga pejuang subuh Jambi. Seterusnya yang kami hormati juga, yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Marjansah yang pada kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan nanti menjadi pencerahan bagi kita dan motivasi juga bagi kita anggota pejuang subuh Jambi sehingga lebih semangat ke depannya. Yang saya hormati juga yang saya banggakan Ketua Pejuang Subuh Jambi Mas Bambang yang sangat luar biasa semangatnya, girohnya, dan juga teman-teman pengurus yang lain. Ya Mas Nando, ya, mana Mas Nando? Orangnya lincah banget, jadi ada di mana-mana aja, agak susah kita nyarinya gitu kan. Orangnya kecil apalagi kan, tapi luar biasa juga pergerakannya. Mudah-mudahan disegerakan gitu ya. Dilengkapi separuh imannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Edi Purnomo, Ketua Paskas Jambi, GIB Jambi, Gerakan Ibadah Jambi, yang berkenan hadir pada pagi hari ini dan membersamai pejuang subuh. Kemudian juga teman-teman, kalau nggak salah tadi juga ada dari Biker Subuhan ya, yang juga sangat luar biasa membersamai kita, dan mudah-mudahan ke depan kita senantiasa bisa berkoordinasi dan bekerja sama dalam melakukan amal-amal di tengah-tengah masyarakat. Seterusnya kepada teman-teman sekalian yang hadir pada pagi hari ini dan juga sudah membersamai kita sejak semalam iktikaf bersama-sama ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang pejuang subuh, terutama pejuang subuh Jambi, ini sedikit saya berbicara. Awalnya kita mendirikan pejuang subuh Jambi ini tidak terlepas dari aktivitas atau niat baik kita, bagaimana kita ingin memasyarakatkan gitu ya, sholat subuh gitu.
sesuai dengan tagline kita, ya, sholat subuh seramai sholat Jumat. Ya, karena bagaimanapun kita ketahui bersama, sholat subuh itu sesuatu yang berat, gitu ya. Sesuatu yang berat. Selain sholat subuh sebenarnya juga sholat isya, gitu ya. Tapi sholat subuh kemuliaannya yang sangat luar biasa, karena di sholat subuh itu nikmatnya, pahalanya sangat luar biasa. Bahkan sholat sunatnya aja, sholat sunat fajar aja, ketika kita menjalankan itu kata Allah pahalanya seperti dunia dan seisinya. Itu sholat sunatnya aja gitu kan, apalagi sholat subuhnya sendiri gitu kan. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi di awalnya itu adalah saya cerita sedikit, adanya di program, ya, program dari pengurus pusat Pejuang Subuh itu program utamanya adalah melaksanakan sholat subuh 40 hari berturut-turut tanpa henti, gitu ya. Karena ini juga merupakan suatu amalan yang sangat luar biasa. Bahkan para sahabat juga sangat dari Rasulullah sendiri juga seperti itu, sangat menganjurkan aktivitas ini, ya, 40 hari berturut-turut. Ketika kita menjalankan sholat subuh ini, maka keberkahan-keberkahan, kenikmatan yang kita rasakan itu akan kita dapatkan insya Allah, gitu ya. Dan teman-teman yang sudah menjalankan ini 40 hari berturut-turut, saya rasa bisa merasakan sendiri, ya, apa kenikmatan yang sudah dirasakan itu. Nah, awalnya itu di Jambi itu hanya beberapa orang saja, gitu ya, yang masih yang baru awal mengikuti kegiatan ini, karena ini merupakan program pusat, Pejuang Subuh pusat. Walaupun di beberapa daerah itu sudah ada cabangnya juga. Nah, kemudian setelah ada Silatnas, karena di Pejuang Subuh pusat itu ada yang program yang namanya Silatnas, ya, Silaturahim Nasional. Nah, karena di Jambi belum ada, jadi teman-teman rupanya juga melihat kita, karena ada grupnya juga, ya. Jadi kita berapa orang yang ada di Jambi sudah mulai aktif di grup, ya, grup Pejuang Subuh pusat itu. Walaupun masih sifatnya personal, ya, ada beberapa orang, diantaranya saya sendiri, juga ada Mas Bambang juga waktu itu di awal-awal. Nah, teman-teman yang di pusat, terutama tetangga kita, yaitu Pejuang Subuh Tembilahan terutama, mereka sangat respect kepada kita, ya. Pada waktu itu ada beberapa orang teman dari Tembilahan, ya, ketika mereka pulang dari Silatnas itu mereka bela-belain untuk mampir ke Jambi dulu, ya, bersilaturahim dengan kita. Dan ketika pada waktu itu yang hadir di pertemuan itu saya sendiri, kemudian juga Mas Bambang yang saat ini menjabat sebagai ketua, kemudian juga ada Mas Ian. Nah, Mas Ian ada nggak, ya? Mas Ian nggak hadir kayaknya hari ini, ya. Nah, dari pertemuan itulah cikal bakal berdirinya, ya, Pejuang Subuh Jambi, ya. Nah, dengan konsep awal yang penting kita di Jambi juga punya bisa menjalankan sendiri aktivitas-aktivitas kita, terutama memang program utamanya adalah sholat subuh, ya, sholat subuh, karena memang tagline kita, ya, menjadikan sholat subuh itu seramai sholat Jumat. Makanya dari sanalah cikal bakal Pejuang Subuh Jambi itu, yang pada waktu itu diantaranya yang hadir ketua Pejuang Subuh Jambi, ketua Pejuang Subuh Tembilahan, ya. Kemudian juga ada juga temannya Mas yang sangat akrab itu Mas Aras, ya. Itu juga mensupport kita, memotivasi kita. Silakan di Jambi, ini Jambi karena sudah ada beberapa orang, sudah seharusnya juga bisa bergerak sendiri, ya, tidak harus tergantung menunggu pusat. Nah, dari situlah kita mencoba mengumpulkan teman-teman yang sudah mulai aktif di Pejuang Subuh di grup pusat itu, diantaranya Mas Bambang juga dan Mas Edi Purnomo juga sudah mulai waktu itu. Nah, kita bentuk pengurus di awal-awal itu, termasuk ya kita sepakati pada waktu itu adalah Mas Bambang langsung kita inikan sebagai ketuanya. Dan alhamdulillah dengan semangat dan niat kita yang tulus ingin memasyarakatkan sholat subuh ini, karena memang sekali lagi seperti di awal saya katakan bahwa sholat subuh ini merupakan suatu amalan yang sangat mulia, ya, di sisi Allah, walaupun memang berat, ya, untuk menjalankannya.
Tapi ala kulli hal kalau memang kita sudah terbiasa, maka insya Allah akan menjadi nikmat ya bagi kita khususnya muslim untuk menjalankan ini. Kemudian juga berkenaan dengan program, sedikit saya sampaikan juga mewakili teman-teman pengurus. Program utama kita itu adalah subuh keliling, ya subuh keliling. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita masih rutin untuk menjalankan subuh keliling dari masjid ke masjid, ya dari masjid ke masjid, dan sambutan dari pengurus masjid dan masyarakat juga sangat luar biasa, ya mensupport kita, ya walaupun memang sebagian besar dari anggota-anggota Pejuang Subuh ini memang masih sangat muda, ya muda-muda semua, dan memang itulah di tangan pemuda ini sebenarnya juga untuk Islam itu bisa menjadi lebih berkembang lagi, ya karena sifat pemuda itu, sifat muda itu adalah selalu bergerak, ya motivasinya yang sangat kuat, ya. Nah makanya oleh sebab itu sekali lagi kepada kita semua yang sebagian besar masih muda-muda, ya seperti tadi yang dikatakan, saya diminta sebagai pembina karena memang saya bagian dari salah seorang yang dituakan, ya walaupun ya belum tua-tua amat lah gitu ya, baru 24 lah gitu ya, sama dengan Mas Anton tadi mana keluar ya. Jadi sekali lagi saya berusaha untuk membersamai teman-teman semua yang ada di Pejuang Subuh, di samping juga memotivasi diri saya pribadi juga. Bagaimanapun ini sudah merupakan suatu amalan yang sangat luar biasa, dan bagi teman-teman sekalian, marilah senantiasa kita tetap bergerak, ya tetap bergerak memasyarakatkan ini ke tengah-tengah masyarakat kita, untuk memasyarakatkan sholat subuh ini, memaksimalkan setiap aktivitas-aktivitas kita. Marilah kita senantiasa bekerja semata-mata karena Allah lillahi ta'ala gitu ya. Apapun yang kita lakukan, marilah kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Contohnya saja salah satunya yang terbaru itu program kita ataupun dalam rangka milad kita yang ketiga ini, kita itu ada untuk melaksanakan santunan, ya untuk anak yatim, terutama untuk yatim duafa, dan target kita 300 anak, ya walaupun di awal kita canangkan target tersebut, walaupun sambil mikir-mikir juga gitu, ini uangnya dari mana gitu ya, tapi ala kulli hal yang punya duit itu kan Allah gitu ya, ya kita hanya disuruh untuk bekerja, ya. Sebagaimana Nabi juga memerintahkan kita, bekerjalah kamu, ya sungguhnya kaum muslimin, Rasul dan Allah beserta orang-orang mukmin itu akan melihat kerjamu gitu ya. Jadi Allah juga janji Allah bahwa ketika kita sudah menolong agama Allah, ya maka Allah pun akan menolong kita gitu ya insyaallah. Dan pertolongan Allah itu akan datang, ya yang sebelumnya tidak kita pikirkan gitu kan, yang tidak terpikirkan oleh kita, maka akan ada aja jalan keluarnya. Ya ini sudah sangat banyak sekali bukti-bukti yang kita rasakan sendiri ya dalam aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Sekali lagi saya minta kepada kita semua, saya wanti-wanti kepada kita semua, marilah kita senantiasa menjalankan aktivitas kita ini, apapun aktivitas kita, untuk senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita tidak peduli apa kata orang, yang jelas kita ikhlas untuk menjalankan dan membesarkan wasilah kita ini, Pejuang Subuh ini. Karena sedikit sebagai pembanding, kalau boleh kita lihat sebagai pembanding, yaitu Turki, itu sangat luar biasa gitu kan. Mengapa mereka bisa dari yang dulunya sekuler gitu kan, bahkan sekarang menjadi negara yang salah satu negara yang ditakuti oleh Amerika Serikat sendiri gitu kan. Karena memang kuncinya adalah bagaimana mereka memakmurkan masjid, terutama di sholat subuh gitu. Jadi betul-betul di sana tidak hanya sebatas slogan saja sekarang ini gitu ya. Jadi subuhnya betul-betul ramai gitu, seramai sholat Jumat gitu kan. Nah kita juga niatnya seperti itu. Marilah sama-sama kita
gelorakan ini, ya, tanpa patah semangat, apapun hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan bukan tidak mungkin itu juga akan terjadi di Indonesia kalau kita memang betul-betul senantiasa bersemangat untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Kemudian kita berilah sama-sama mendoakan bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di Palestina, yang kemarin baru saja dirundung duka kembali setelah mendapat musibah, ya, ditembaki oleh tentara Israel ketika melaksanakan sholat tarawih, gitu ya, kalau tidak seperti itu. Jadi senantiasa kita doakan kepada kaum muslimin terutama di Palestina, dan mudah-mudahan apa yang terjadi di sana tidak terjadi kita di Indonesia, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, dan kami juga minta kepada Bapak Ibu sekalian agar tetap mau mendoakan kami agar bisa istiqomah di jalan Allah ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.